Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjalankan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dosen pengampu Ibu Saidah Said SEMAK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari hasil rangkuman dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari bab 1 hingga bab 7. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Andi Gita Noviarsi dengan NIM 10573111282 dari kelas AK22D. Baik, saya akan memaparkan dari ketujuh materi tersebut. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Kedua, bisnis elektronik, bisnis dan kerja global. Ketiga, sistem informasi organisasi dan strategi. Empat, isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Kelima, infrastruktur teknologi informasi. 6, dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen. Yang terakhir, telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. A. Pengertian sistem informasi. Secara teknis, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan. Sistem informasi juga membantu para manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, serta menciptakan produk baru. Sistem informasi berisi tentang informasi penting mengenai orang, tempat atau lokasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi terkait atau lingkungan di sekitarnya. Informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia. Adapun tantangan dan peluang yang terkait dengan globalisasi. Yang pertama, tantangan globalisasi terdiri menjadi dua, yaitu ketimpangan ekonomi. Kedua, tantangan bagi mahasiswa di bidang bisnis. Peluang globalisasi terdiri pertumbuhan ekonomi dan investasi. Perkembangan perusahaan digital. Perusahaan digital menerima informasi dan bertindak jauh lebih cepat ketimbang perusahaan tradisional, sehingga memberikan mereka fleksibilitas dan waktu lebih dalam menghadapi suatu darurat. Perusahaan digital menawarkan kesempatan yang lebih besar dan fleksibel dalam pengelolaan organisasi secara global. Materi selanjutnya yaitu bisnis elektronik, bisnis dan kerja global. B. Bisnis elektronik, bisnis dan kerja global. Elektronik bisnis atau bisnis adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan pelanggan, pemasok maupun rekan bisnis. Atau arti yang lebih singkat dari bisnis yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan pengelolaan bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan sekaligus. Teknologi informasi dan komunikasi pada bisnis digunakan untuk meningkatkan bisnis perusahaan yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada laba maupun
nirlaba suatu perusahaan. E-bisnis dapat dikatakan juga sebagai iklan, jadi para konsumen dapat membeli produk-produk perusahaan, sehingga bisnis elektronik sangat berguna bagi e-komersiasi karena fungsi dari e-bisnis itu untuk mendukung bagian-bagian pada perusahaan, misalnya bagian produk, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Adapun e-bisnis, e-komersi, dan government. Bisnis elektronik atau electronic business atau e-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. E-business meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. E-business juga meliputi perdagangan elektronik atau elektronik komersi atau e-komersi. Adapun sistem-sistem dalam kolaborasi dan bisnis jejaring sosial terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, A. Definisi kolaborasi. B. Definisi jejaring sosial. C. Manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. D. Membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. E. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi, organisasi, dan strategi. C. Organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada bersamaan, organisasi harus waspada saat sekaligus harus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Ciri-ciri organisasi terdiri beberapa bagian. Yang pertama, rutinitas dan proses bisnis, politik organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan struktur organisasi, dan selanjutnya fitur-fitur organisasi lainnya. Strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Ada 4 strategi yang masing-masing menggunakan sistem dan teknologi internasional. Biaya informasi, teknologi informasi, biaya kepemimpinan atau manajemen yang rendah, diferensi produk, fokus pada ceruk pasar, serta meningkatkan keakraban dengan pemasok dan pelanggan. 1. Biaya kepemimpinan atau manajemen yang rendah. 2. Diferensiasi produk. 3. Fokus pada ceruk pasar. Materi yang selanjutnya adalah isu sosial dan etika dalam sistem informasi. D. Memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Dalam lingkungan baru yang berasaskan hukum seperti sekarang, manajer yang melanggar hukum dan dinyatakan bersalah akan menghabiskan waktunya di penjara. Pedoman hukum negara federal Amerika Serikat yang diterapkan pada 1987 memberikan kuasa kepada hakim negara federal untuk menjatuhkan hukuman yang tegas kepada pelaku bisnis berdasarkan nilai uang kejahatannya dan penggunaan transaksi finansial dalam mencegah pengungkap finansial yang diatur untuk menyembunyikan kejahatannya, serta penolakan bekerja sama dengan penegak hukum. US Sentencing Convention 2004. Meskipun kegagalan instansi dalam memberikan penilaian hukum dan etika bukan disebabkan oleh Departemen Sistem Informasi. Sistem informasi adalah alat bagi
banyak pelanggaran ini, dan dalam banyak kasus pelaku kejahatan dengan lihai memanfaatkan laporan keuangan yang dibuat oleh sistem informasi untuk menyembunyikan keputusan atau tindakannya dari pengawasan umum dengan harapan sia-sia bahwa mereka tidak akan tertangkap. Etika dalam masyarakat informasi. Etika merupakan perhatian bagi manusia yang memiliki pilihan. Etika adalah tentang pilihan seseorang. 1. Konsep dasar responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Responsibility atau pertanggungjawaban adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas atau accountability adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Liability merupakan perluasan konsep responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Kedua, analisis etika. Ketiga, prinsip-prinsip utama etika. Keempat, kode profesional. Kelima, beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Materi yang selanjutnya adalah infrastruktur teknologi informasi. Bagian infrastruktur T terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mendefinisikan infrastruktur T. Infrastruktur T merupakan rangkaian dari keseluruhan perusahaan yang dilanggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Yang kedua, evolusi infrastruktur T. Infrastruktur T saat ini merupakan hasil dari proses evolusi selama 50 tahun. Dalam evolusi ini, masing-masing mempresentasikan suatu konfigurasi komputasi yang berbeda mengenai daya dan elemen infrastruktur. Ketiga, teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perangkat penyimpanan telekomunikasi beserta perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan sambil menekan biaya secara signifikan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen. Pendekatan database untuk pengelolaan data. 1. Sistem manajemen database. Sistem manajemen database atau database manajemen sistem DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola mereka secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Dan terdiri menjadi 4 bagian. Pertama, bagaimana DBMS menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan tradisional. B. DBMS relasional. C. Operasi DBMS relasional. D. Database non-relasional dan database pada sistem cloud computing. 2.
Kapabilitas sistem manajemen database DBMS memiliki kapabilitas definisi data untuk menspesifikasikan struktur konten database, meminta data dan melaporkan. Sebagai besar, DBMS memiliki bahasa tersendiri yang disebut bahasa manipulasi dan data yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data pada database. Materi yang berikutnya itu telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. G. Apa arti telekomunikasi dan internet? Sistem telekomunikasi adalah kumpulan praktik keras dan lunak yang sesuai yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Salah satu bidang dalam telekomunikasi yang saat ini sedang banyak digunakan oleh masyarakat luas adalah jaringan nirkabel WLAN dan internet. Sedangkan internet adalah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari counterworking atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan saling terhubung. Teknologi nirkabel. Apa arti teknologi nirkabel? Teknologi nirkabel adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Smartphone adalah perangkat nirkabel yang paling cepat berkembang berkaitan dengan akses internet. Sebagai besar dari internet menjadi layanan broadband yang mobile dan dapat diakses di mata saja, baik untuk pengiriman video, musik maupun pencarian website. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Adapun kesimpulan dari ketujuh materi yang sudah tadi saya paparkan, yaitu sistem informasi memegang peranan kunci dalam mendukung kegiatan bisnis global yang semakin kompleks dan terhubung secara digital. Bisnis elektronik, e-business, dan kerja global telah membuka peluang bagi organisasi untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi, dan berinovasi. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan terkait isu sosial dan etika seperti privasi data, keamanan informasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, organisasi harus menyelaraskan sistem informasi organisasi dan strategi bisnisnya. Infrastruktur teknologi informasi yang handal dan fondasi bagi sistem informasi yang efektif. Manajemen infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung operasi bisnis yang lancar. Selain itu, organisasi juga harus mengelola intelijen bisnis, e-business intelligence dengan baik. Pengelolaan database dan manajemen informasi yang efektif dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Pemanfaatan teknologi analitik data, visualisasi, dan pelaporan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman organisasi terhadap tren, peluang, dan tantangan bisnis. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Selama 20 menit lamanya, saya telah belajar tentang pentingnya mengasah kemampuan public speaking. Atau kesimpulan, semoga kita dapat mengimplementasikannya satu demi satu poin-poin yang sudah saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.